Inilah bentuk Raja Iblis sejati dari Diablo dan Xion. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Sekarang kita akan membahas pemberian 100.000 jiwa lainnya kepada bawahan Rimuru selanjutnya, yaitu Xion dan Diablo, yang pastinya kalian tunggu-tunggu. Kalian siap ya? Mari kita tonton aja videonya. Dan setelah grup Adalman berhasil mendapatkan hadiah dan jatah jiwa mereka, maka grup selanjutnya muncul. Siapa lagi kalau bukan dua sekretaris sengklek Rimuru, Xion dan juga Diablo. Dua anak paling bermasalah yang sekarang menjadi pengawal pribadi dan sekretaris di atas kertas dari Rimuru tersebut. Rimuru yang sudah lama menjadi pemimpin dari kedua monster ini tentu saja paham betul mengenai karakter mereka berdua. Mereka tidak hanya kasar, tapi kadang menakutkan dan bahkan lumayan sembrono. Hal ini membuat mereka sangat berbahaya. Pemberian 100.000 jiwa, baik itu kepada Xion dan Diablo, juga berpotensi untuk membuat mereka mengamuk. Dan ini tentu saja sangat tidak Rimuru harapkan. Amukan mereka tentunya akan membuat kerusakan yang luar biasa. Dan saat ini para pemimpin dan wakil para sekutu yang hadir tidak terlalu suka dengan apa yang Rimuru lakukan, sehingga dia harus lebih berhati-hati. Rimuru lalu memulai dengan Xion, dan Xion kemudian digelari sebagai Warlord, atau kalau diterjemahkan, penguasa perang. Dan Rimuru mengingatkan kepada Xion supaya bisa bersikap lebih tenang dari sebelumnya. Sayangnya jawaban dari Xion bikin Rimuru geleng-geleng. Xion menjawab kalau tidak ada satupun perempuan yang memiliki kelemahan dan temperamen yang sangat baik seperti dirinya. Rimuru langsung berpikir, ini cewek ngomong apa sih? Ngomongin apa sih? Ngomongin siapa coba? Ketinggian banget rasa pedenya. Ya kurang lebih begitulah perkataan hati Rimuru melihat Xion yang terkadang seringkali memperlihatkan kesadaran dirinya yang rendah. Terlepas kalau Xion sudah mulai bisa mengontrol dirinya akhir-akhir ini, keterangan adalah sesuatu yang masih sangat jauh untuk mencapai kondisi mental tersebut bagi Xion. Rimuru sebagai pemimpin yang bijak hanya bisa mengikuti perkataan Xion dengan mengatakan bahwa kepercayaan dirinya menunjukkan bahwa Xion tidak akan kehilangan kendalinya. Dan Xion mesti menunjukkan hal ini di depan Rimuru. Rimuru lalu mengingatkan sekali lagi kepada Xion untuk berkonsultasi kepada orang-orang di sekelilingnya. Dia juga mengatakan supaya berusahalah untuk melindungi semuanya. Setelah pesan tersebut, Rimuru lalu memberikan kepada Xion jiwa-jiwa yang pada akhirnya digunakan untuk Xion berevolusi. Dan hasilnya sungguh sangat mengejutkan. Berbeda dengan para monster lainnya yang Rimuru berikan 100.000 jiwa, tidak ada satupun perubahan yang terjadi pada Xion. Xion pun bahkan tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan ikut bertanya-tanya. Untuk beberapa saat, Xion dan Rimuru kemudian saling bertatapan. Namun perubahan yang mereka tunggu tidak kunjung terjadi juga. Rimuru lalu berpikir kalau mungkin terjadi kesalahan karena menurutnya Xion seperti tidak mendapatkan apapun dari jiwa yang dia berikan. Dan pada akhirnya hanya suasana tanggunglah yang terjadi. Rimuru tidak pernah menduga peristiwa ini dan dia seperti merasa tidak memberikan hadiah apapun pada Xion. Namun pada akhirnya peristiwa yang Rimuru tidak pernah sangka justru terjadi pada orang lain. Para Yomigaeri, pasukan mayat hidup Xion lah yang justru terlihat berjatuhan tertidur di tempat. Xion sendiri tidak merasakan apa-apa, namun justru malah fan clubnya yang kelihatan seperti kecapean. Tampaknya mereka semua mendapatkan gift alias hadiah dari pemberian jiwa kepada Xion. Rimuru lalu mengatakan kepada Xion, kalau Xion merasa ada yang berbeda, segera katakan hal tersebut kepada Rimuru. Ya memang apa boleh buat kalau Xion tidak merasakan apa-apa. Toh tiap monster yang dia beri 100.000 jiwa memang mengalami bentuk evolusi yang berbeda-beda juga. Namun setelahnya Xion tidak langsung turun dari panggung. Dia lalu mengatakan kalau sama seperti Gobta, dia juga ingin mendapatkan hak istimewa. Rimuru berpikir sejenak, kalau masalah senjata tentunya dia tidak perlu untuk memperbaikinya. Rimuru lalu pada akhirnya memberikan hak kepada Xion untuk diajarkan makanan spesial. Mendengarkan hal ini, Xion langsung menyimpulkan dan mengatakan dengan keras kepada Rimuru kalau akhirnya Rimuru menyetujui bahwa dia koki yang jauh lebih baik dari Suna. Dan hal ini tentu saja langsung dibantah Rimuru. Suna yang ada di belakang Rimuru langsung berubah moodnya menjadi jauh lebih baik ketika mendengar Rimuru langsung membantah seketika pernyataan tidak masuk akal dari Xion ini. Setelahnya Rimuru lalu mengatakan kepada Xion kalau dapur akan diperluas dan Xion dengan mudahnya mengangguk dan merasa puas dengan berita tersebut lalu turun dari panggung.
Rimuru sejak awal tahu kalau Sion memang gadis gampangan. Nah, yang menarik di sini adalah evolusi dari para bawahan Sion, Yomigaeri. Yomigaeri pada dasarnya berevolusi menjadi sejenis bentuk kehidupan spiritual. Berbeda dengan iblis, mereka masih memiliki tubuh fisiknya sendiri. Meskipun begitu, berbeda dengan makhluk spiritual lainnya, mereka justru masih bisa untuk mendapatkan keturunan. Pada dasarnya, mereka berevolusi menjadi ras baru dari golongan Death Oni, atau dalam bahasa Jepang dikenal sebagai Aki. Tampaknya unsur Oni dari Sion memanifestasikan dirinya di dalam Yomigaeri dengan sangat kuat, sehingga kekuatan mereka bertambah secara tajam. Beberapa dari mereka bahkan berhasil mendapatkan extra skill Divine Force yang pada dasarnya meningkatkan kekuatan fisik mereka. Meskipun begitu, mereka kelihatan tidak memiliki tanduk seperti Oni atau Ogre. Meskipun mereka secara jumlah Magicule jauh lebih rendah daripada Hiryu ketika melihat kemampuan, maka Rimuru sendiri bahkan kebingungan untuk menentukan manakah di antara kedua skuad yang merupakan faksi tentara utama Tempest ini, manakah yang lebih kuat, mengingat skill Immortality alias skill keabadian yang dimiliki oleh para Yomigaeri ini akan sangat merepotkan. Perubahan fisik mereka yang lumayan drastis membuat orang-orang mungkin tidak menyangka kalau sebelumnya mereka adalah Hobgoblin. Pada akhirnya ritual pemberian jiwa kepada Sion berakhir seperti ini, dengan Sion melenggang tanpa merasakan apa-apa dari evolusinya. Lanjut ke bawahan Rimuru Sengklek selanjutnya. Anak yang paling bermasalah dan makhluk terakhir yang akan diberikan 100.000 jiwa oleh Rimuru. Siapa lagi kalau bukan Diablo? Diablo kelihatan sekali sangat tidak sabar dengan gilirannya dan terlihat tersenyum riang. Rimuru sadar kalau kemungkinan Diablo mengamuk dikarenakan acara penyerahan penghargaannya dibatalkan jauh lebih besar daripada Diablo mengamuk dikarenakan dia berevolusi menjadi Raja Iblis sejati. Rimuru pada akhirnya memanggil Diablo dan dia langsung bisa merasakan perasaan yang sangat buruk. Tidak diragukan lagi kalau Diablo berevolusi, maka dia akan menjadi salah satu makhluk terkuat di negara monster Jura Tempest. Dia sebelumnya mengatakan kalau dirinya tidak bisa mengalahkan Zegion, tapi kemungkinannya dia mengikat dirinya dengan suatu peraturan yang membuatnya tidak bisa menyerang Zegion dengan bebas. Buktinya dia masih bisa mengalahkan Bonnie dan Jiwoo yang jelas sekali setara dengan Raja Iblis sejati dengan mudah. Dan lagi mereka juga memiliki ultimate skill. Entah sekuat apapun Zegion, Diablo seringkali memperlihatkan kesan bahwa dirinya lebih kuat dari Zegion. Jadi tidak diragukan lagi kalau di antara semua bawahannya Diablo adalah yang terkuat. Jika Diablo benar-benar serius, dia mungkin bisa jauh lebih kuat dari Rimuru sendiri. Setelahnya Rimuru lalu memberikan gelar kepada Diablo sebagai Devil Lord. Rimuru lalu berpesan kepada Diablo untuk terus memimpin para iblis supaya bisa menjadi pedangnya Rimuru di masa depan. Terutama 3 gadis iblis yang mengamuk habis-habisan di pertempuran kemarin. Diablo tertawa mendengar keluhan setengah resah setengah pengharapan yang dilakukan oleh Rimuru. Dan dia lalu mengatakan kepada Rimuru untuk menyerahkan urusan tersebut kepadanya. Setelahnya pentahbisan Diablo pun selesai. Rimuru lalu memberikan kepada Diablo 100.000 jiwa dan tampaknya evolusi berakhir begitu saja. Jadi apa yang sebenarnya terjadi pada Diablo? Rimuru juga berpikir kalau mungkin pemberian jiwa kepada Diablo juga ikut-ikutan gagal sama seperti pemberian jiwa kepada Sion. Namun tampaknya yang terjadi tidaklah seperti itu. Dia mungkin memiliki kontrol energi yang luar biasa dan ini membuatnya tidak terlalu menunjukkan perubahannya. Diablo sekarang telah berevolusi menjadi salah satu makhluk terkuat di muka bumi. Rimuru menyadari kalau ini benar-benar gawat. Dalam jumlah total Magicule saja dia setara dengan Rimuru. Apalagi jika skill dan pengalaman dipertimbangkan lebih jauh, maka kemungkinan Rimuru tidak akan bisa menandingi Diablo. Rimuru lalu memuji Diablo dengan evolusinya yang luar biasa dan Diablo pada akhirnya sangat senang dengan pujian Rimuru. Kelihatannya tidak ada yang berbeda dengan kepribadian Diablo dan persis seperti Sion, dia tidak bergeming seperti tidak terjadi apa-apa. Diablo lalu diam sejenak dan Rimuru menyadari kalau dirinya saat ini sedang berusaha mendapatkan skill. Rimuru lalu bertanya kepada Diablo apa yang dia lakukan. Diablo lalu menjawab bahwa di pertempuran sebelumnya dia menyadari betapa bermanfaatnya ultimate skill. Diablo sebelumnya menolak kekuatan ini dikarenakan Gi yang terus menyombong kepadanya. Namun sekarang dia berubah pikiran dan memutuskan untuk menggunakannya. Reaksi ini tentu saja membuat Rimuru bereaksi sebal
Diablo lalu melanjutkan kalau dia akan menggunakan kesempatan ini untuk berbaling menyombong kepada Ginantinya. Mendengar peristiwa ini, Rimuru berusaha untuk tidak ikut campur dalam konflik mereka. Nah, untuk para iblis keturunan hitam yang juga merupakan para bawahan Diablo di Black Numbers, mereka juga mendapatkan gift atau hadiah dari evolusi Diablo. Venom dan 100 bawahan langsung Diablo juga berevolusi. Venom yang merupakan iblis Archdemon sekarang telah berevolusi menjadi Demon Peer. Meskipun begitu, dia tidak sekuat Testarossa, Moss ataupun Veron yang memang merupakan iblis kuno yang telah berusia ribuan tahun. Mengingat Venom ini adalah individual unik yang pada dasarnya merupakan manusia yang bereinkarnasi menjadi iblis, maka Venom digolongkan sebagai iblis jenis modern yang usianya saja baru ratusan tahun, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan para iblis-iblis tua yang telah berusia ribuan tahun.